Jakarta hujannya lagi nggak menentu, kadang hujan deras berhenti, habis itu hujan deras lagi. Nah sekarang lagi gerimis, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap mereview mobil dan cari kuliner enak di sekitaran Jakarta. Hari ini saya akan ajak Anda untuk cari kuliner yang enak di Cikampek. Biasanya Cikampek cuma kita lewatin aja, tapi ada kuliner yang sangat recommended di sana. Nanti kita ke sana dan saya bawa ini. Chery C5 CSH, C5 Hybrid, baru saja diluncurkan di IIMS 2026. Dan mobil ini pada saat saya syuting, saya belum tahu persis harga pastinya berapa, tapi kisarannya di 300 jutaan rupiah. Dan mobil ini sekali isi bensin diklaim bisa punya range 1000 km lebih. Wah, sekalian kita rasain, sekalian kita juga cari makanan enak di Cikampek. Let's go. Dari sini ke Cikampek paling ya 80-90 km. Masih jauh lah dari range mobil ini yang sampai 1000 kilo. Nah, range 1000 kilo itu bisa dicapai oleh mobil ini karena dia pakai mesin hybrid. Sebelumnya, Chery C5 itu hanya ada yang versi internal combustion engine normal 1500 cc turbo. Kemudian ada yang versi E5 namanya, itu yang full electric. Nah, dengan hybrid, dia itu konsumsi bahan bakarnya diklaim bisa dekat ke 20 km per liter. Yang artinya dengan tangki bensin 51 liter, ya mungkin bisa 1000 km. Nah, Chery C5 CSH ini harganya itu di antara C5 bermesin normal dan E5 yang full electric. C5 itu harganya 349 juta rupiah di kisaran itu. Sedangkan yang E5, E5 itu di 399 juta rupiah. Nah, ini di antaranya. Nah, saya belum tahu harga resmi tepatnya berapa, tapi nanti kalau misalnya udah diumumin, karena ini kan mobil launching di IMS, sekalian diumumin harganya, sekalian bisa dipesan di situ juga. Itu nanti saya sampaikan di kolom komentar, saya pin atau di deskripsi. Moga-moga nggak lupa. Tapi dengan harga, artinya kita bisa asumsikan di 300 jutaan ya, antara 349 dan 399. Ini luar biasa bisa mendapatkan SUV dengan full hybrid. Ini bukan mild hybrid ya, ini benar-benar hybrid sungguhan gitu, yang benar-benar bisa matiin mesin, bisa menjalankan mobil hanya dengan baterai. Ini bahkan sekarang saya lari 70 km per jam karena baterainya cukup. Ini saya hanya tenaga listrik aja. Nanti kalau misalnya listriknya habis, dia nyala lagi mesinnya, dan kalau misalnya kita ngerem atau deselerasi, dia mengubah energi kinetik jadi listrik, disimpan ke baterai, bisa matiin mesin mobil lagi, jalan hanya dengan listrik, begitu seterusnya, sehingga sangat efisien karena energi yang biasanya kita buang percuma saat pengereman itu diubah jadi listrik di sini. Kalau sejarahnya sendiri, sebenarnya Chery C5 ini awalnya itu masuk ke Indonesia itu sebagai Chery Omoda 5 beberapa tahun yang lalu. Jadi selain line up Chery biasa seperti Chery Tiggo gitu ya, yang kita lihat bentuknya konvensional gitu SUV, Omoda 5 pada saat itu mengedepankan stylish. Bentuknya tuh lebih futuristis, lebih luas gitu ya, nggak konvensional. Nah, itu terbawa terus sampai ke generasi C5 ini. Pada saat C5 itu datang, itu Omoda 5 dirubah namanya menjadi Chery C5, dan sekaligus dia melakukan facelift. Jadi kalau Anda bisa lihat, grill depannya yang merupakan ciri khas Omoda itu masih ada, tapi dia lebih ramping. Jadi terlihat lebih modern, terlihat lebih simpel, tapi memang Chery C5 ini yang tadinya asalnya Omoda itu memang dibuat untuk orang-orang yang menyukai mobil yang stylish, serta ketika dimodifikasi, mobil ini juga dimodifikasi ringan ya, mobil ini juga cocok gitu. Ini pertama kalinya saya bawa C5 yang hybrid ya. Ini mobil juga masih baru banget. Ini mungkin mobil pertama yang diturunkan ke jalan. Aduh, banyak jalan rusak. Ini
ini jalan tol kenapa jadi banyak yang rusak? Waduh, ini intermezzo dikit ya, kemarin banyak sekali yang bannya pecah di tol gara-gara menghajar lobang. Gak seharusnya tol itu ada lobang karena kita tuh high speed di sini, tapi ya udah, kita mesti hati-hati. Nah, balik lagi ke Chery C5 CSH ini grass banget mobilnya. Baru 50 km jalan pada saat diambil, jadi benar-benar ini mobil masih grass dari pabrik. Jadi saya belum bisa menceritakan ke Anda bagaimana impresinya karena saya harus ngerasain dulu. Jadi saya akan ngerasain sambil jalan ke tempat makan. Setelah kita makan, saya akan sampaikan ke Anda bagaimana rasanya, bagaimana impresinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Jadi kita nikmati dulu perjalanan ini. Dan seperti biasa, kenapa saya suka sekali ngajak jalan kuliner sambil nge-review mobil, karena kita sebagai pecinta mobil, pecinta berkendara gitu ya, itu sangat mengasyikan berburu makanan ke tempat-tempat di sekitar kota kita. Nah, karena saya tinggalnya di Jakarta, jadi saya suka nyari makanan tuh sampai radius 200 km lah dari Jakarta. Itu masih enak, kita bisa bolak-balik, bisa tektok gitu ya. Tapi di situ kita bisa menikmati mobil kita, bisa menikmati aktivitas nyetir, plus merasakan kuliner yang enak di tempat tujuan. Nah, ngomong-ngomong kulinernya sendiri, ini kuliner saya juga belum pernah nyoba, bukan rekomendasi siapa-siapa. Yang saya lakukan simple aja. Saya mau makan ke daerah Cikampek nih. Terus saya tinggal ketik kuliner enak di Cikampek. Udah, habis itu Google ngeluarin sejumlah pilihan. Nah, ini ada satu pilihan yang menarik karena hampir 1.000 orang yang mereview dan ratingnya itu 4,9. Wow, itu tinggi sekali rating 4,9. Ini namanya rumah makan Sunda Ibu Haji Aan. Nah, jadi gak ada salahnya kita coba. Sekarang kan enak, kita gak usah pakai nunggu Michelin Star, kita tinggal tanya ke Google. Habis itu kita coba deh apakah benar review di Google itu. Ntar lagi kita mau masuk tol Japek Elevated. Jalan tol Japek ini nih emang enak ya buat ngetes kualitas suspensi. Ya, dia memang bumpy untuk ukuran sebuah jalan tol, tapi buat nge-review mobil jadi ini salah satu tempat yang ideal buat ngelihat karakter bantingan suspensi. Dan ini kalau yang saya rasakan ya, suspensi dari C5 CSH ini bisa meredam setiap sambungan jalan itu dengan baik, dan bantingannya itu dewasa, artinya tidak yang mengayun-ngayun, lebih terasa seperti mobil mahal di sini, mantap di jalan. Nah, itu salah satu rahasianya adalah karena walaupun suspensi depannya sama seperti pesaing lainnya yang menggunakan McPherson Strut, jadi itu adalah konstruksi suspensi yang konvensional lah yang banyak digunakan mobil-mobil. Tapi bagian belakangnya, kalau sementara rival-rivalnya itu menggunakan torsion beam atau independent suspension biasa, mobil ini menggunakan sistem multi-link. Jadi multi-link itu konstruksi suspensi yang lebih rumit, yang itu seharusnya lebih mahal konstruksi suspensi seperti itu, dan bisa memberikan karakter bantingan yang dewasa, yang mantap. Kalau untuk multi-link sendiri itu biasanya banyak digunakan oleh mobil-mobil Eropa, makanya jadi ada feeling Eropanya mobil ini. Ketika melewati jalan-jalan yang bergelombang, dia karakter suspensinya bukan empuk ya, bukan yang membuai gitu ya. Dia balance lah antara kenyamanan dan juga pengendalian. Jadi Anda masih bisa merasakan agak sedikit stiff gitu ya, tapi ketika Anda manuver di kecepatan agak tinggi pun itu body rollnya nggak terlalu banyak, dan dia pengendaliannya tuh bukan yang kita belokin setir dia langsung sigap sekali gitu. Tidak, bukan seperti mobil sport. Ini lebih kalem gitu. Jadi nggak terlalu mengintimidasi pengendaliannya. Tapi kalau kita bermanuver di kecepatan tinggi, dia tetap stabil dan tetap menjejak mobil itu di aspal walaupun dia jalannya bergelombang. Dan ini menimbulkan confidence.
Apalagi mobil ini top speednya diklaim itu bisa sampai 175 km per jam. Ya cukup tinggi untuk sebuah SUV. Tapi sebenarnya saya yakin 175 km per jam tuh dibatasi. Karena kalau lihat spek mesinnya dan spek akselerasinya itu luar biasa. Nanti saya akan jelaskan sambil berhenti di rest area kalau nggak hujan. Moga-moga nggak hujan ya. Sekarang hujannya baru aja berhenti. Oke, kita langsung lihat mesinnya. Nah, jadi ini kan berada di antara C5 dan E5. Jadi ya ini memang hybrid. Jadi ada mesin internal combustion-nya 1500 cc turbo yang menghasilkan tenaga itu bisa sampai 140 HP. Dan dia masih dibantu lagi dengan motor listrik. Yang motor listriknya ini lebih besar tenaganya dibandingkan mesin bensinnya. Motor listriknya itu bisa menghasilkan tenaga sampai 201 HP. Dan secara total, gabungan kedua tenaga itu menghasilkan 221 HP dan torsinya 295 Nm yang disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi spesifik yang dibuat Chery untuk mesin ini, yaitu DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Konstruksi dari gearboxnya itu ringan, nggak terlalu besar, dan cukup untuk membantu kinerja dari hybrid ini. Karena ya sebagian besar tenaga dari motor listriknya, bukan dari mesin bensinnya. Dan paduan itu membuat mobil ini memiliki akselerasi yang kuat. 0 sampai 100 km per jam itu tidak sampai 8 detik. Hanya 7,6 atau 7,7 detik gitu. Jadi itu sangat cepat. Dan di lain sisi karena dia juga memiliki tenaga yang lebih besar dari motor listriknya, sehingga konsumsi bahan bakarnya itu juga hemat. Tadi dari jalan tol ya ke sini itu kan lewat jalan tol terus 50 km terakhir itu konsumsi bahan bakarnya di atas 21 km per liter. Padahal tidak ada regeneratif braking yang cukup berarti karena bukan stop and go. Makanya kalau Chery mereka mengklaim dalam kondisi stop and go mobil ini bisa 24 km per liter. Dan itu rasanya masuk akal karena di tol aja yang kecepatan kita lumayan tinggi ya, 90 km per jam tadi karena hujan. Dan jadi hambatan anginnya gede, kemudian juga regeneratifnya sedikit, masih bisa di atas 21 km per liter yang dikalikan 51 liter tangki bahan bakar, ya di atas 1000 km sekali isi bahan bakar dengan mobil ini. Nah, Chery menyebut mobil ini sebagai one car two vibes. Maksudnya adalah one car, satu mobil, tapi ada dua vibes-nya. Vibes yang pertama adalah styling dan yang kedua adalah performa. Jadi performa dan styling yang hadir di saat bersamaan, dan Anda bisa lihat memang ini mobil bentuknya futuristis. Velgnya ini menggunakan velg 18 inci, jadi sudah cukup besar. Tapi mobil ini memang kelihatannya di setup suspensinya lebih tinggi lagi supaya menimbulkan ground clearance yang cukup. Apalagi sekarang agak sering terjadi genangan ya, banjir. Jadi ini cukup aman melewati banjir. Velgnya 18 inci dengan model yang aero seperti ini. Dan bagian belakangnya Anda bisa lihat ini melandai. Jadi ada kesan sporty yang kuat dengan spoiler serta lampu belakang LED yang juga modern. Jadi ini dibandingkan Omoda 5, ini terlihat lebih modern dengan lampu depan, kemudian grill depan dan lampu belakang yang lebih pipih, sehingga terlihat lebih keren. Nah, ini memang mobil baru sekali, makanya kalau Anda lihat di sini putih, ini nggak putih. Ini hitam tuh, piano black. Belum sempat di ini sama Chery-nya, belum sempat di kletek sama sekali. Benar-benar langsung dikirim ke rumah tuh kemarin. Nah, ini asik nih, kita kletek-kletek dulu. Jadi kita bisa lihat sosok aslinya seperti apa.
Nah, jadi bisa kelihatan dia two tone ya, atasnya hitam, di bawahnya warna pilihan Anda. Sekarang kita lihat dalamnya. Nah, seperti bisa Anda lihat, nggak lega-lega amat di belakang, tapi masih cukup memadai. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan masih cukup lah ada ruang kaki tersisa. Di bawah juga ada space buat kaki kita, dan paha lumayan tersangga, walaupun nggak sepenuhnya tersangga dengan baik karena kursinya agak rendah. Kenapa kursinya rendah? Supaya kepala kita nggak mentok. Kan Anda lihat di belakang, di luar tadi dia melandai belakangnya. Nah, dengan konfigurasi seperti ini, headroom juga masih sangat memadai. Posisi duduknya oke, bukan posisi duduk yang paling rileks, tapi ini masih cukup nyaman untuk perjalanan jauh. Dan dia, lihat, lantai bawahnya lumayan rata, jadi tonjolannya tuh nggak terlalu besar. Di sini juga ada ventilasi, kesannya cuma satu ventilasi AC, tapi ini ada dua untuk mengarahkannya. Dan dia sudah ada 2 buah USB slot di belakang, ada USB-C, ada USB-A. Di sini tapi ada slot kosong lagi nih. Buat apa ya? Nah, ini mungkin buat fitur lain mungkin ya, di luar negeri mungkin seperti pemanas atau pendingin kursi, tapi kalau di Indonesia nggak terlalu perlu. Wah, ini juga belum dikretek. Oh, ini lampunya. Lampunya kanan kiri langsung nyala. Udah LED. Kemudian ini mobil harganya 300 jutaan ya. 300 jutaan Anda dapat mesin hybrid total di atas 200 HP, tapi masih disertai juga oleh material-material berkualitas. Lihat ini. Ini soft panel, material empuk. Bahkan speakernya aja itu dibuat artistik sekali ini. Bulatannya yang di atas juga ini material leather, kursinya juga leather. Nggak kelihatan ada material murah di mobil ini. Mungkin satu-satunya material yang keras ya cuman yang ini, yang di konsol tengah. Tapi ini mobil 300 jutaan rupiah, hybrid 300 jutaan, dapat interior dengan kualitas seperti ini. Dan di depannya lebih bagus lagi. Ada wooden panel di sini. Kemudian di sini juga material empuk, wooden panel lagi. Layarnya, 2 layar yang besar ini juga bentuknya tuh lumayan artistik. Dan wah, ini juga belum dikretek. Lihat ini, bagian dari ambient slide-nya. Ini ada siluet mobilnya di sini, dan ambient slide-nya ini banyak warna yang kita bisa pilih. Nah, pilih dulu. Oh, kita harus nyalain mesin dulu. Nah, kita lihat ambient slide mana. Oh, ini ambient light. Wih, banyak tuh warnanya di sini. Bahkan bisa ambient slide-nya bisa ngikutin ritme musik coba, atau dihubungkan ke dihubungkan ke mode berkendara. Wah, merah. Keren kan di sini, atau biru-biru biar kan mobil ramah lingkungan. Oke, posisi nyetirnya ini cukup ergonomis karena dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Kemudian pengaturan jok juga bisa elektrik, baik di pengemudi maupun di penumpang. Ini juga sudah elektrik. Dan ada sunroof sebagai standar. Dia juga sudah dilengkapi dengan sistem ADAS, termasuk adaptive cruise control, automatic emergency braking. Nih kita bisa lihat di sini ada apa aja nih, ada driver assistance-nya, ada integrated cruise assist nih, adaptive cruise control, drive away information, intelligent deceleration assist. Apa ini? Oh, jadi kalau kita lagi pakai ini, kalau kita lagi pakai cruise control dan dia mendeteksi di depan ini tikungannya agak patah gitu ya, itu dia otomatis mengurangi kecepatan walaupun nggak ada mobil di depannya. Kemudian ada intelligent high beam assist, avoidance system. Nah, ini supaya mencegah kita nabrak, front collision warning, automatic emergency brake, lane departure warning, lane departure prevention, emergency lane keeping, blind spot detection, dan driver fatigue monitoring system. Serta kita juga bisa mengatur sensitivitas dari pedal remnya, baik itu kita atur secara manual atau mengikuti mode berkendara. AC udah dual zone kanan dan kiri, pengaturannya itu dari layar, dan memang banyak fitur itu diatur dari layar. Tapi untungnya yang cukup menyenangkan, sejumlah fitur kunci itu masih diwakilkan oleh tombol-tombol fisik.
untuk spion, ini juga tombol fisik. Baik untuk melipat spion juga, ini tombol fisik. Paling frustrasi itu kalau spion itu ada di layar dan melipat spion pun ada di layar, jadi itu susah sekali. Kemudian untuk pengaturan lampu juga ini masih tombol fisik semua di sini. Kemudian ada sejumlah tombol fisik di sini untuk mengatur beberapa fungsi AC dan mode berkendara. Serta di sini ada cup holder 1, 2, 3, di pintu juga masih ada, jadi cup holdernya sangat memadai. Dan di sini ada laci yang lumayan luas dengan lampu juga. Jadi ini sentuhan kecil gitu ya, tapi kita jadi mudah untuk mencari barang yang kita mau. Di sini ada laci normal, nggak terlalu kecil tapi nggak gede-gede amat juga. Dan satu yang menarik adalah ini. Jadi di sebelah kanan layar instrumennya nih ada 4 tombol sentuh. Ini satu untuk mengatur volume. Jadi kan kadang kita bingung, aduh volume di mana? Nah, di sini ada untuk mengatur volume, selain di setir juga bisa. Kemudian juga untuk mengatur keterangan dari layarnya. Oke. So far sih untuk mobil 300 jutaan, penggeraknya hybrid, fiturnya lengkap seperti ini, materialnya berkualitas, ini luar biasa juga dari Chery. Dan ternyata ada lagi yang belum dikletek. Ini material piano blacknya langsung kelihatan menyala. Wih, menyala panelku. Ini sebenarnya belum nih, cuman nggak apa-apa deh, nanti saya sisain buat orang Chery aja. Mungkin orang Chery ada yang pengen ngeletekin. So far masih oke, soalnya nggak mengganggu apa-apa di sini. Oke, lapar. Sekarang kita langsung ke tempat makan. Sekaligus saya juga masih merasakan sedikit lagi. Kita akan lihat makanannya bener apa enggak, review dari Google, dan kita juga akan tahu apa saja kelebihan dan kelemahan mobil ini. Nah, ini jadi kita exitnya di Daewoo, dan Daewoo ini nih ada tempat tersendiri nih di hati saya, karena ini tempat saya kerja praktek. Jadi waktu kuliah saya kerja praktek di daerah sini. Bahkan arahnya tuh saya lihat restorannya arahnya juga mengarah ke arah tempat kerja praktek saya, itu di sebuah pabrik piston pada saat itu. Jadi karena saya dari teknik mesin, kebetulan salah satu senior kami itu dia eksekutif di perusahaan piston tersebut, piston aftermarket. Jadi kita kerja praktek di sana, dan saya itu pegang bagian quality control pada saat itu. Jadi quality control dari piston yang dibuat gitu. Awalnya tuh asik, excited banget gitu ngelihat piston itu dibuat dari mulai logam yang dipanaskan sampai cair, terus dicetak, kemudian ada machining prosesnya semua piston itu sampai jadi piston, terus kita cek kualitasnya. Awal-awal asik gitu, lama-lama nggak tahu ya, kalau buat saya bosen gitu. Tiap hari mengerjakan hal yang sama gitu, hal yang sama terus kita kerjakan tiap hari. Nah, justru dari kerja praktek itu saya malah jadi terinspirasi. Pokoknya saya jangan kerja yang buat saya bosen gitu. Makanya saya memilih waktu itu kerja jadi wartawan, jadi jurnalis. Yang kalau dibandingin standar gajinya, wah, di pabrik seperti ini gajinya lebih gede dibandingkan gaji jadi jurnalis gitu, jadi wartawan. Tapi nggak tahu kenapa saya enjoy di dunia jurnalistik itu. Ketemu hal baru terus, ketemu orang baru terus. Setiap hari itu tidak pernah melakukan hal yang sama gitu. Itu yang bikin saya lebih rela mendapatkan gaji yang kecil, tapi di tempat yang saya nyaman dan saya bisa berkembang ilmunya. Jalannya rusak. Untung ini ground clearance-nya tinggi, dan cobalah kita masukin lubang. Nah, bantingannya juga enak kok. Bantingannya tuh nggak yang sampai bikin kita encok gitu ya. Ini bantingannya malah enak nih ketika jalan-jalan rusak banget nih.
jam makan siang aja udah penuh. Ternyata ini posisinya deket banget sama pabrik tempat saya magang. Sejajaran lah, nggak nyampe sekilo dari pabrik itu. Tapi ya walaupun saya bosen ketika kerja praktek, satu hal yang saya paling suka, yang paling saya nikmati sepanjang kerja praktek itu adalah perjalanan dari Jakarta menuju sini dan dari sini balik lagi ke Jakarta. Karena waktu itu mahasiswa kan jarang nyetir jauh, itu momen yang paling saya nikmatin. Kalau kerja prakteknya enggak. Oke, kita makan dulu. Nanti saya kasih tahu layak nggak. Ini restoran dapat 4,9 ratingnya. Yang jelas ini pelayanannya cepet banget. Nggak nyampe 2 menit ini udah selesai semuanya. Sayur asemnya juga enak, cuman nggak panas. Nah, yang panas ini ikannya nih. Enak ikannya. Sambelnya, wah, pedas dan nikmat. Jamurnya, enak tumis jamurnya, sama ayamnya. Wah, ya ini restoran Sunda banget lah. Kita udah selesai, kita sekarang jalan. Enak makanannya, walaupun nggak akan membuat saya khusus dari Jakarta ke sini sih, tapi kalau saya lagi di daerah Cikampek sih definitely saya kesini lagi. Sambelnya sama jamurnya sama ayam kampung gorengnya mantap. Let's go. Nah, seneng rasanya kalau misalnya perut itu kenyang dengan makanan yang berkualitas dari segi rasa gitu ya. Nah, balik lagi ke mobilnya. Saya rasa menyenangkan sekali Chery itu menyediakan varian hybrid untuk C5 ya. Jadi ini benar-benar melengkapi. Karena kalau misalnya C5 yang harganya paling terjangkau itu kan yang pakai mesin internal combustion. Yaitu kita dapat kenyamanannya, kemewahannya, stylingnya, tapi mungkin dengan konsumsi bahan bakar yang biasa aja gitu. Atau kita bisa pakai yang C5 yang EV yang namanya E5, itu ya kita bisa menikmati semua keunggulan mobil listrik. Ekonomis, tenaganya instan, kemudian bebas ganjil genap. Tapi mungkin kalau dipakai keluar kota agak merepotkan lah. Kita harus berhenti untuk ngisi listrik. Nah, sedangkan yang hybrid ini kita dapat efisiensi yang luar biasa. Bisa di atas 20 km per liter. Kita juga dapat karakter pengendaraan seperti penggerak listrik, karena ya memang penggeraknya sebagian besar didominasi oleh motor listriknya. Serta satu yang nggak perlu dikhawatirkan adalah range-nya jauh, 1000 km. Dan kalaupun range-nya kita sudah habiskan semua bensinnya, mengisinya juga gampang. Mengisinya tinggal di SPBU. Ya walaupun untuk ganjil genap misalnya ya nggak dapat keistimewaan mobil ini. Dan satu lagi, ini mobil tenaganya itu kuat. Kalau kita di eco mode, oke, normal-normal aja, banyakkan listriknya. Tapi begitu kita masuk ke sport mode dan kita gas, dan kuatnya itu tuh bener-bener bukan cuma di bawah ya, tapi itu seperti gelombang tenaga yang datang terus. Apalagi begitu mesinnya nyala tuh ada terus tenaganya tuh, nggak berhenti sampai di top speednya di 175 km per jam. Dan rasa instan torque-nya itu juga terasa di sini ya kan. Karena motor listriknya tuh kuat. Motor listriknya bisa sampai 201 HP. Jadi nggak butuh mesin bensinnya nyala, ini sudah bisa menimbulkan akselerasi yang kuat. Nah, akselerasinya sendiri 0 sampai 100 km per jam itu diklaim tuntas dalam 7,7 detik. Tapi bagaimana realitanya
Nah ini saya udah ngetes sendiri sebelum pengetesan ini berlangsung, dan ini hasilnya. Nah ini dia pengetesannya. Mode sport, ESC off, AC off, dan kita langsung go. Oh, wheel spin. Di 60 mesinnya mulai nyala. Hasilnya 8,4 detik. Sekarang kita coba sekali lagi. Oh, ada wheel spinnya. Nah, begitu di 55, 60 mesinnya nyala, langsung lebih kencang lagi tarikannya. Sama 8,4 detik. Jadi itu adalah angka akselerasinya yang realnya dengan bahan bakar di Indonesia, dengan aspal di Indonesia, dengan udara di Indonesia. Nah, tapi ada satu catatan, karena startnya tuh memang lambat ya, karena dihaluskan gitu ya oleh komputernya. Jadi ketika sudah berakselerasi, mobil ini rasanya benar-benar seperti mobil yang akselerasinya 0-100 7 detikan. Tapi karena proses startnya dia nggak ada launch control dan dia harus halus dulu di awal, makanya itu kebuang cukup banyak, mungkin 1 detikan itu di awal itu untuk menghaluskan akselerasi, makanya hasilnya 8 detikan. So far so good ya. Kalau memang harganya bener di 300 jutaan, bisa dibilang hampir nggak ada komplain dengan mobil ini. Hybrid, SUV, tinggi, stylish, kenceng, irit, harga segitu. Tapi sesuai janji saya, kalau saya nge-review mobil pasti ada hal-hal yang saya suka dan hal-hal yang saya kurang suka. Kita mulai dulu dari hal yang saya kurang suka. Yang pertama adalah visibilitas belakangnya sempit. Jadi memang mobil ini kan eksteriornya bagian belakangnya melandai. Nah itu salah satu akibatnya adalah lihat spion ke belakang tuh nggak terlalu luas pandangannya, kacanya sempit. Udah gitu terhalang pula oleh headrest. Jadi ya itu nggak terlalu bagus visibilitas ke belakangnya. Kemudian mobil ini punya 2 mode berkendara. Jadi satu eco itu untuk pengendaraan yang santai dan konsumsi bahan bakar yang irit, dan satu lagi sport mode untuk pengendaraan yang benar-benar sporty, yang kencang sekali di situ, yang tenaga maksimal 221 HP itu bisa keluar. Tapi sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya butuh 1 mode lagi diantaranya, yaitu mode normal. Yang itu mode normalnya nggak ada, jadi hanya extreme eco atau extreme sport gitu. Kurang 1 mode lagi, mode normal yang balance lah antara keduanya. Kemudian hal berikutnya adalah ya ini sebenarnya selera pribadi ya. Mobil ini menurut saya bentuknya keren, modern, futuristis, streamline. Ada satu yang saya kurang serak, itu offset velgnya terlalu ke dalam gitu. Jadi kayak kalau kata anak muda zaman sekarang tuh stance-nya kurang gitu. Ya itu mungkin bisa diatasi dengan kita ganti velg atau kita pasang spacer gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan standar agak terlalu masuk ke dalam gitu velgnya. Dan yang keempat itu adalah mobil ini fiturnya udah bagus semua, udah modern, futuristis, tapi buka bensinnya masih cara manual, jadi masih cara ditarik dengan tuas di sini gitu. Sedangkan rata-rata mobil modern sekarang kita tinggal buka kunci, kita keluar atau kita berhenti parkir, kunci kebuka, itu tempat bensin juga biasanya sudah tidak terkunci. Tapi kalau ini harus dibuka secara manual. Nah, tapi memang dari hal-hal yang saya kurang suka itu, dibalik itu juga ada hal-hal yang saya suka dan merupakan keunggulan dari mobil ini selain yang udah saya sebut. Yang pertama itu adalah ini kacanya double. Ini SUV 300 jutaan, cuman kacanya udah double. Jadi peredaman suaranya tuh bagus. Dia cukup hening ketika di dalam kota maupun di tol seperti ini. Di tol seperti ini hambatan dari bannya juga terasa minim, dari mesinnya juga. Sedangkan kalau di dalam kota itu suara dari motor juga cukup teredam. Kemudian hal berikutnya yang saya suka adalah masih banyaknya tombol-tombol fisik seperti yang tadi saya bilang. Jadi seluruh pengaturan yang esensial itu mudah dilakukan di mobil ini.
tidak mengikuti tren di mana semua fitur dimasukkan ke dalam layar dan sangat merepotkan untuk dipakai. Kemudian ketiga, pada saat pengendaraan di dalam kota stop and go, satu fitur yang saya suka adalah auto hold-nya. Oke, hampir semua mobil sekarang punya fitur auto hold, tapi di sini auto hold-nya itu fleksibel. Jadi kalau misalnya kita berhenti biasa gitu ya, kita nggak nginjek rem terlalu dalam, ketika kita lepas rem dia jalan normal lagi, auto hold-nya nggak aktif. Baru ketika kita berhenti, kayaknya lama nih, terus kita injek lebih dalam lagi sedikit dan nggak perlu keras-keras gitu, kita tinggal injek lebih dalam sedikit, baru auto hold-nya aktif gitu. Jadi menyenangkan. Saya selalu on auto hold-nya karena itu bisa diatur dari kaki saya mau mode yang mana. Dan satu lagi yang saya suka juga dari mobil ini ada laci penyimpanan kan di konsolnya ini. Bukan hanya dilengkapi oleh lampu, tapi juga ternyata dilengkapi oleh ventilasi AC. Jadi kalau kita punya minuman dingin, kita bisa menjaga dinginnya lebih lama ketika taruh di sini. So far menyenangkan sekali mobil ini. Bagi Anda yang cari mobil hybrid SUV, ini salah satu yang sangat layak dipertimbangkan ya. Apalagi kalau bukan karena harganya yang di bawah spek mobilnya menurut saya. Well, mungkin ini untuk harganya adalah salah satu SUV hybrid terbaik. Yang jelas rasa berkendara, fitur dan teknologinya serta tenaganya itu jelas jauh di atas harganya. Dan kalau misalnya Anda berminat dengan mobil ini, Anda bisa langsung test drive, bisa Anda test drive ke dealer Chery terdekat, atau kalau Anda menonton video ini ketika IMS 2026 masih berlangsung di Jaya Expo Kemayoran, tanggal segini nih, Anda bisa langsung datang ke booth Chery untuk melakukan test drive, dan Anda bisa rasakan sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi begitulah jalan-jalan kita naik Chery C5 CSH, menikmati makanan Sunda di Cikampek. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri di sini. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai Chery C5 CSH ini, Anda bisa ke website mereka atau ke Instagram Chery Indonesia di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di perjalanan dan kuliner berikutnya. Bye-bye.